Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah anak-anakku SMP, anak-anakku kelas 9 SMP Pesat Kota Bogor. Eh, dalam kesempatan video kali ini Bapak kembali eh, mengupas lagi atau melatih masalah ingin membuat banyak latihan tentang mencari akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ya. Nah, di dua video sebelumnya ya, terutama satu video sebelum ini, Bapak kupas bagaimana pemfaktoran, eh, bagaimana kalau dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara apa, langsung. Jadi siswa dengan kemampuan hitung cepatnya tentang bilangan positif dan negatif itu akan bisa langsung menjawab. Dan yang kedua adalah Bapak kasih cara kedua yang pengalaman dari Bapak, banyak siswa yang punya kelemahan dalam hitung positif dan negatif, maka Bapak ajarkan dengan cara yang kedua. Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan bahas 10 soal dengan memakai cara kedua ya. Cara kedua itu intinya adalah dengan analisis ini, C. Kan persamaan kuadrat itu adalah AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita analisis dari C-nya. Contoh ini. Ya. Kita lihat di soal nomor 1, C-nya positif ya. C-nya positif ya. Dilihat ya. C-nya positif. Maka dengan C-nya positif berarti kita cari angka yang dikali sama dengan 30. Nah, positif artinya juga jumlah ya. Cari yang jumlahnya 11 dari sini. Saya ulangi lagi ya. Jadi dikali dengan C-nya positif, maka dicari angka yang dikali 30 dan jumlahnya 11. Nah, Pak ini kok min? Nah, kita tidak lihat dari situ, kita lihat dari sini. C-nya positif ya, maka dikali 30, dicari angka yang dikali 30 dan jumlahnya 11. Jumlahnya 11 ya karena ini positif nih ya. Nah, berapa angka tersebut? Yang dikali 30 jumlahnya 11, maka kita dapat pilihan yaitu 5 dan 6 ya nak ya. Pikir sendiri aja nak ya. Jumlah kali kan 30 tuh bisa 1 kali 30. Jumlahkan tuh berapa? 31 ya. 2 kali 15, 30. Jumlahnya tuh 17. Kemudian ada juga 5 kali 6. 5 kali 6 30 dan jumlahnya 11. Nah, oleh karena itu kita terpilihlah 5 dan 6. Ingat, dengan tandanya positif, maka tandanya nanti adalah sama. Tanda sama. Tanda sama apa tandanya? Lihat dari B ya. Ternyata B-nya negatif ya. Tanda sama apa? Yaitu negatif dengan negatif. Dari mana taunya? Ya dari min 11 ya. Ini awalnya dari min 11 ya. Tanda min menyatakan negatif, sehingga untuk soal ini jawabannya adalah pemfaktornya adalah X plus 5. Di sini maaf, bukan plus ya. Bapak ulangi lagi, adalah dikali 30 jumlahnya 11, dapatlah 5 dan 6. Dengan positif berarti tandanya sama. Tandanya apa? Negatif. Ngelihatnya dari B nih ya. Maka ini jawabannya adalah X min 5. Ini min 5, ini min 6. Dan X min 6 sama dengan 0. Kita lanjutkan. X min 5 sama dengan 0 untuk mencari akar persamaan kuadratnya ya. X min 6 sama dengan 0. Sehingga kalau negatif 5 dipindahkan terus ke belakang 0 sama dengan positif 5. Dan X sama dengan 6 ya. Jadi jawabannya akar PK-nya adalah 5 dan 6. Jadi nah ya, akar PK itu beda dengan yang hasil pemfaktor kita cari angka yang dua pasangan untuk pemfaktoran tadi ya. Oke, saya lanjutkan aja. Tapi nanti fokusnya yang ini nah ya. Bapak fokuskan yang mencari angkanya saja. Kita lihat, oh ternyata C-nya positif. Apa artinya tadi kalau C-nya positif? Jika C-nya positif berarti tanda sama
Nanti ya nak ya, kita lihat urus. Kemudian dengan C-nya positif adalah dicari dua angka yang jumlahnya berapa? 11. Dari C-nya positif. Nah, setelah itu kita cari berapa angka yang dikali 30. Maaf, dikali 18. Berapa angka yang dikali 18 dan jumlahnya 11 ya. Berapa angka tersebut dikali 18 jumlahnya 11. Kita bisa berhitung dari 1 kali 18 kan, tapi kalau dijumlahkan 19. 2 kali 9 dikalikan 18 dan jumlahnya 11. Nah, yang kita pilih adalah 2 dan 9. Kita analisis tanda nah ya. Dengan C-nya positif maka tanda sama. Dan kita lihat dari sini. Oh, ternyata B-nya positif. Yang 11 itu ya. Maka tandanya ini adalah positif dan positif ya. Sehingga nanti pemfaktorannya adalah X plus 2 dari sini nah ya, dikali X plus 9 sama dengan 0. Bapak nggak lanjutkan ke bawah nah ya, bisa kalian lanjutkan sendiri. Karena fokus Bapak adalah bagaimana mencari angka yang ini min 5 dan min 6, dan bagaimana mencari fokus angka 2 plus 9 ya. Kita dapat kebenaran C-nya positif semua dua soal ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita lihat C-nya negatif nih nak ya, dari min 30. Berarti apa artinya? Kalau C-nya negatif, berarti arti yang pertama adalah tanda beda. Karena sudah saya katakan bahwa min 30 itu menyatakan perkaliannya kan. Nah, dan kalau dikali dan C-nya negatif, maka kita cari dua angka yang selisihnya. Selisihnya berapa? Dari sini nak. Min X berarti adalah min 1X. Berarti di sini adalah angkanya 1 ya. Jadi dicari angka yang selisihnya 1. Dikali berapa? Dikali lihat belakang. Dikali 30. Jadi dengan sistem yang cara kedua ini kita tidak melihat lagi ini pada saat perhitungan ya. Tinggal dianalisis saja. Kalau C-nya negatif maka artinya tandanya beda dan cari selisih. Maka kita mencari angka yang dikalikan 30 dan selisihnya 1. Coba angka itu misalnya 1 kali 30, 30. 2 kali 15, 30. Dijumlahkan berapa nak? 2 tambah 15, 17. Terus berapa lagi? 3 kali 10, 30 nah ya. 3 kali 10, 30. Tapi kalau dijumlahkan 13. Maaf kalau diselisihkan Bapak ulangi lagi nak ya, maaf ya. Kita mulai misal 1 kali 30. 1 kali 30 itu kan 30 benar ya. Tetapi kalau diselisihkan 29. Kemudian naik 2 kali 15 dikali 30, tapi selisihnya 13 kan. 3 kali 10 juga 30. Tetapi kalau diselisihkan 7. Dan kemudian 5 kali 6. Nah, ini yang tepat 5 dan 6. 5 dan 6 itu kalikan 30. Selisihnya 1 ya. Nah, maka pilihnya 5 dan 6. Tapi ingat, tandanya beda nak. Tanda beda lihat dari mana? Lihat dari sini. B-nya negatif. Berarti nanti angka yang besar negatif. Angka yang besar itu mana? Yang ini, min 6. 6 sama 5 kan gedean 6. Maka ininya min dan ininya plus. Maka nanti pemfaktornya adalah X tambah 5, X kurang 6 sama dengan 0. Lanjutkan ya nanti ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, lihat C-nya apa? Kembali C-nya negatif nih. Apa artinya C negatif? Berarti nanti tanda beda. Tanda beda kedua angka tersebut dikalikan berapa nak? 24 ya. Kita nggak pandang lagi negatif 24 kan. Negatif tadi kan untuk menganalisis ya. Nah, dengan C-nya negatif artinya apa selain tanda beda? Artinya adalah cari selisih
Yang selisihnya berapa? Lihat dari B. Selisih 2. Jadi di cara kedua ini kita tidak melihat positif negatif dalam perhitungan, nak. Jadi positif negatif itu dianalisis saja gitu ya. Nah, berapa angka yang dikalikan 24 dan selisihnya 2, nak? Maka kita bisa cari dari 1 kali 24. Jauh selisihnya ya. 2 kali 12. 24. Tapi selisihnya 2 dan 12, 10. 3 kali 8. Selisihnya 5. Dan pilihan yang tepat adalah 4 dan 6. Karena 4 dan 6 itu berapa, nak? Dikalikan 24 dan selisihnya 2 ya. Jadi pilihannya 4 dan 6. Analisis tanda, nak. Tadi katanya tandanya beda kan? Tandanya beda. Kita lihat di sini. Apa? B-nya? B-nya negatif. B-nya negatif, maka angka yang besarnya, angka besar, maaf ini kurang jelas ya, harus negatif. Maka min 6 negatif, ini positif 4. Maka pemfaktorannya adalah X plus 4 dan X min 6 sama dengan 0. Nanti kalian lanjutkan lagi, nak ya. Bapak lanjutkan lagi, nak. Kita lihat lagi nih. Kebenaran negatif semua nih, nak ya. Nggak apa-apa ya, kita negatif. Nah, ini kita lihat lagi, nak. C-nya negatif. Berarti C-nya negatif artinya tanda beda. Tandanya berbeda antara dua yang angka yang kita pilih. C-nya negatif tadi artinya apa? Cari angka yang selisihnya berapa? Selisihnya 2 ya. Nah, dikalikan berapa angkanya? Lihat C-nya berapa? C-nya 15. Nah, seperti kata Bapak tadi bahwa dalam cara yang kedua ini, cara Bapak ajarkan ini adalah kita tidak memandang dia, pokoknya dikali 15 saja. Tidak min 15 karena min kita sudah analisis sebagai analisis standar. Dan 2 kita tidak anggap sebagai min, tetapi selisih 2. Negatif ini nanti untuk menandain bahwa nanti angka yang besar harus negatif. Jadi sudah di cara ini pokoknya konsentrasi aja. Berarti kalau C-nya negatif berarti dikali 15, selisihnya 2. Berapa nih? Angka yang dikalikan 15 dan selisihnya 2 ya, kita harus agak cepat, berarti 3 dan 5, nak ya. 3 dan 5. 3 dan 5 tadi ingat tandanya beda gara-gara negatif ini ya. Gara-gara C negatif tandanya beda. Dan setelah kita lihat B-nya negatif. B negatif berarti angka besar harus negatif. Mana angka yang besar? 3 sama 5. Maka min 5. Jadi min 5 ini plus 3. Sehingga jawabannya adalah X plus 3 dan X min 5 sama dengan 0 ya. Nah ya. Nah ini sebelum Bapak ke bawah, Bapak ulangi lagi. Kebenarannya ada C positif ini ada 2 buah. Jadi kalau C-nya positif berarti cari angka yang dikalikan 30 dan jumlahnya 11. Langsung sini ya. Cari angka dikali 30 jumlahnya 11. Kalau dapat seperti ini, C-nya plus 18 berarti cari angka yang dikalikan 18 dan jumlahnya 11. Jadi analisisnya tuh dari belakang aja. Lihat ini, C-nya negatif. C-nya negatif berarti langsung kita fokus bahwa cari 2 angka yang dikali 30 dan negatif artinya selisih ya. Kalau positif artinya kan dikali jumlahnya. Kalau ini negatif dikali 30 dan selisihnya ya. Selisihnya, jadi cari 2 angka yang selisihnya 1, lihat dari sini ya. Nah, begini juga. C-nya negatif. Dikali 24 dan selisihnya 2 ya. Kurangnya 2 dari B-nya ini. Ini kembali lagi C negatif. Berarti dikali 15 selisihnya 2. Sehingga kita dapat angka yang gini. Nah, setelah itu jangan lupa tadi kalau C-nya positif berarti tandanya sama. Tandanya sama lihat dari sini. Berarti negatif. Berarti negatif. C-nya positif berarti tandanya sama. Lihat di sini positif. Berarti positif sama positif. C-nya beda kan ini. C-nya negatif berarti tandanya berbeda. Lihat. Karena di sininya negatif, B-nya negatif, maka angka yang besar harus negatif ya.
Ini kebenaran sama ini contohnya ya. Ya. Bapak lanjutkan yang ke bawah ya. Ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, lihat ini analisisnya benar. Lihat plus 30 berarti C-nya positif. Arti C positif tadi berarti tanda sama. Tanda sama. Nah, cari yang dikali 30 dan jumlahnya. Ya, tadi kan dengan positif berarti kali 30 yang jumlahnya berapa? Lihat tengah, 11. Cari langkah yang dikali 30 jumlahnya 11. Berapa itu, Nak? 2 kali 15. 1 kali 30 jumlahnya 31. 2 kali 15 jumlahnya 17. 3 kali 10 jumlahnya 13. Dan berapa lagi? 5 kali 6 jumlahnya 11. Maka pilihan kita adalah 5 dan 6. Tandanya sama ya. Sama itu apa? Kita lihat B-nya. Oh, ternyata B positif, berarti plus 5 dan plus 6 ya. Maka nanti di pemfaktorannya adalah X plus 5, X plus 6 sama dengan 0 ya. Nanti jalankan seperti ini. Maka akarnya dapat akar PK ya. Nah, Bapak lanjutkan yang ini. Nomor 7. Nomor 7. Kesini lagi, Nak. Analisis. C-nya apa? Oh, C-nya negatif. Oh, berarti kalau C-nya negatif, nanti tanda beda ya. Tanda beda. Yang paling penting adalah kalau C-nya negatif, cari angka yang dikalikan 40 dan selisih. Selisihnya lihat ini. Berapa? 6 ya. Jadi, cari angka yang dikalikan 40 dan selisihnya 6. Coba silakan mikir. 1 kali 40. Selisihnya kan 39. 2 kali berapa? Berarti supaya 40. 2 kali 20. Selisihnya 18. 3 nggak ada ya. 4 kali 10. 4 kali 10, 40, Nak. Dan selisihnya 6, Nak. Ya kan? 4 kali 10. 4 dan 10. Kalau dikalikan 40. Dan selisihnya 6. Ya. Nah, ini terpilih. Tandanya beda. Ya. Ingat, tanda beda. Kita lihat B. B-nya positif. Berarti angka besar, Bapak singkat ya, AB, harus positif. Angka besar ini singkatnya. Maka ini positif, dan karena tanda beda ini harus negatif ya, Nak ya. Karena dengan C negatif tandanya beda. Maka nanti pemfaktorannya X 4 X plus 10 sama dengan 0 ya. Lanjut lagi, Nak. Apa nih C-nya? C-nya negatif ya. Min 30 berarti C-nya negatif. Kembali artinya C-nya negatif, tanda beda. Berarti kita disuruh mencari angka yang dikali 30. Dan ini negatif berarti selisihnya plus X. Tadi seperti katanya plus X berarti ada angkanya ya. Berarti 1X. Seperti halnya kita beli bakso tanpa menyebut berapa jumlahnya berarti artinya 1 ya. X berarti artinya 1. Dan silakan, Nak, cari angka yang dikali 30 selisihnya 1. Ya pilihlah, dapatnya 5 dan 6 ya. Dan 6. Lihat, C-nya negatif. Berarti tandanya harus berbeda. Tandanya beda. Bedanya gimana? Lihat B-nya apa? B-nya positif berarti angka besar harus positif. Berarti 5 sama 6 yang besar 6. Ini plus, ini negatif. Sehingga X min 5 X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita ini angkanya agak sulit, Nak, nih. Nomor 9 ini ya. Bapak kesini dulu yang nomor 10 ya. Yang angkanya sederhana. Angkanya sederhana. Ya. X tambah 12. X plus 20. Berarti C-nya apa, Nak? C-nya positif kan ya? Jadi kalau C-nya positif apa tadi artinya? Tanda sama. Tanda sama. Nah, berarti kita harus mencari angka, 2 buah angka yang dikali 20 plus artinya jumlahnya. Jumlahnya 12. Berapa angka yang dikalikan 20 dan jumlahnya 12? Dikali 20 jumlahnya 12.
berapa nak? Mulailah dari 1 kali 20. Oh nggak mungkin jumlahnya 21. 2 kali 10. Oh 2 kali 10 20. 2 tambah 10 12. Wah berarti pas nih. Jadi pilihannya 2 dan 10. Ingat tanda sama. Samanya positif atau negatif? Lihat dari B. B-nya positif berarti plus 2 dan plus 10. Sehingga X plus 2 X plus 10 sama dengan 0. Nah, saya lanjutkan lagi nak ya. Yang nomor 9, yang enggak sulit angkanya. Tapi jangan takut ya. C-nya positif ya. Berarti C-nya positif, tanda sama. Tanda sama apa? Nih. Apa nih? B-nya positif, berarti nanti positif dan positif. Dah, selesai itu tandanya. Kemudian dengan C-nya positif, berarti kita disuruh angka yang dikalikan 200. Positif artinya jumlah ya. Yang jumlahnya 102. Agak pusing gak ya? Yang dikali 200, jumlahnya 102. Mulailah dari 1 kali 200. Selalu kayak gitu nak. 1 kali 200. 1 kali 200 kan 200 ya. Kalau dijumlahin berapa nih? 201, salah. 2 kali 100. 2 kali 100 200. 2 tambah 100 102 ya. Oh pas nih, berarti pilihannya 2 dan 100 ya. Tandanya sudah sama-sama positif ya, dilihat dari B. Berarti sehingga X plus 2 X plus 100 sama dengan 0. Nah ini nak ya, seperti itulah cara kedua yang Bapak ajarkan kalau seandainya kata kalian tidak lemah dalam penjumlahan positif negatif, sehingga kita cuma menganalisis angka, kita cuma menganalisis C aja dengan tidak memusingkan positif negatifnya. Yang jelas dari sini adalah positif berarti ya itu tadi, berarti tanda sama dan jumlah. Kalau negatif berarti tanda berbeda dan selisih, dan selalu melihat angka itu selalu positif ya. Nah, untuk sebelum Bapak akhirin, kalian harus bisa membedakan mana yang akar PK. Jadi kalau akar PK itu, kalau pemfaktoran yang dapat min 5 dan min 6, pastilah akar PK-nya itu lawan dari min 5. Min 5 lawannya 5, min 6 lawannya 6. Begitu juga ini nanti nak. Yang mana yang Bapak ambil yang nomor ini, yang nomor 3. Kan kita dapat pemfaktornya 5 dan min 6. Nah, kalau kita pasti nanti akar PK-nya lawankan dari plus 5. Berarti min 5. Min 6 lawannya adalah plus 6. Nah, jangan lupa. Jadi akar PK selalu berlawanan dengan angka yang kita dapat. Akar PK selalu berlawanan dengan angka yang kita dapatkan ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana akar PK, mana yang angka hasil pemfaktoran. Jadi plus 5 digeser min 5 kan. Maka ini kalau plus 5 nih pasti akar PK-nya min 5. Min 6 digeser 6. Sehingga nanti akar PK-nya min 5 dan 6. Jadi kalau kita langsung ini kita tentukan. Nanti akar PK-nya pasti min 2 dan min 9. Ini akar PK-nya pasti min 4 dan plus 6. Ini akar PK-nya berapa nak? Min 3 dan positif 5 karena lawannya. Ini akar PK-nya berapa nanti nak? Akar PK-nya kita langsung ya. Berarti nanti akar PK-nya min 5 dan min 6. Ini akar PK-nya berapa nanti? 4 dan min 10. Dan seterusnya. Ini berapa akar PK-nya? Plus 2 dan 100 berarti nanti min 2 dan min 100. Itu saja nak ya. Sudah cukup panjang video ini. Bapak berharap kalian mengerti, karena setelah ini baru bagaimana kalau X kuadratnya koefisiennya 1 nak. Nanti ada koefisiennya 2, 3 dan ada yang 6 atau 6 tuh biasanya ya. Agak beda dengan cara mencarinya. Jadi mohon dipahamin dulu yang ini nak ya. Makasih nak ya. Bapak akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.